Halo Fenomania, welcome back to Phenom Talks. Bersama gua Bobby Valentino, berharap teman-teman Fenomania semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kali ini kita kedatangan seorang tamu dari jauh, salah satu Phenom Factor dan juga dealer Phenom Indonesia yang jauh-jauh datang ke sini dari Pulau Sulawesi. Kita sambut William Karosa Makassar. Halo kok. Apa kabar kok? Ya, sehat, baik. Baik. Ya, baik. Ya. Halo Halo teman-teman semua di mana saja kalian berada, semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan pastinya ya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Kok terbang dari Makassar kemarin ya kok ya? Ya, kalau dari Makassar ke Jakarta kurang lebih 2 jaman lah. 2 jam ya? setengah ya. Kan cuaca lagi sering hujan nih di sini. Ya. Bagus, flat. Flightnya bagus, lancar ya, lancar ya. Ya ada dikit-dikit lah ya biasalah. Biasalah. Kena awan gitu, nyundul-nyundul dikit. Ya. Bajunya keren banget nih kok. Phenom Celebes. Iya, ini baju. Bisa diceritakan nih ya. Phenom Celebes ini apa kok? Jadi baju ini Phenom Celebes ini kita desain karena memang di Celebes sendiri itu khususnya kita dari Makassar itu ada kelompok-kelompok ya. Jadi Phenom Celebes ini bukan hanya di Makassar tapi ada juga di beberapa kota di Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara dan Sulawesi Utara. Jadi di Sulawesi semua ya kita ada perwakilan-perwakilan. Nah ini tujuannya kenapa kita teman-teman toko-toko itu kenapa membentuk ini karena kita terinspirasi dari teman-teman juga di Pulau Jawa ya, karena di Pulau Jawa itu kan mereka membuat community. Jadi untuk tujuannya supaya teman-teman toko bahkan juga tidak tertutup juga user-user, penggemar audio, anak-anak klub yang memang memakai audio Phenom itu untuk menyalurkan semua ke wadah ini. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan semua informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Phenom pada khususnya pada Phenom. Jadi, karena di Sulawesi ini agak unik. Uniknya kenapa? Karena bagi mereka brand Phenom itu ibaratnya sudah satu ya, ada yang pernah bilang saya itu kalau ndak pakai Phenom itu ndak gaul seperti itu. Iya benar itu fakta ya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton ini dari Sulawesi, dari Makassar itu sudah pasti setuju juga karena memang ini sudah seperti kayak sudah jadi tren lah kalau di kita ya, kalau di kita sudah jadi tren lah ya. Okay. Jadi Phenom Celebes ini apa namanya perkumpulan bisa dibilang kok, bukan? Iya, sebenarnya untuk ya wadah. Jadi untuk kita kasih semua teman-teman ada yang punya modifikasi mungkin atau apa aja event kontes modifikasi, mau lomba audio, semua yang berhubungan dengan audio dan khususnya yang memakai Phenom. Oke. Yang memakai Phenom. Celebes ini umumnya nih satu Sulawesi ya? Satu Sulawesi. Jadi bukan saya cuma salah satu dari member Phenom Celebes ini. Kebetulan ya, makanya ya ini juga mungkin teman-teman yang dari yang lain juga nanti bisa juga ikutlah untuk jadi pembicara lah di Phenom Talks ini ya. Karena ini saya bukan lebih hebat ya, cuman saya hanya lebih dulu dari teman-teman untuk mencoba. Siapa duluan dia dapat ya? Bukan juga, maksudnya kebetulan saya memberanikan diri untuk awal. Jadi mungkin dengan ini teman-teman yang lain juga bisa mencoba karena ini sangat seru sekali sih. Kalau nggak coba dulu ya kita nggak mesti tahu lah coba ya. Iya, kalau nggak coba nggak sayang. Iya betul. Gitu. Minum dulu kok. Oh iya, terima kasih. Dari 69 Coffee nih kok. Ini juga kopinya enak sekali nih 69 Coffee ini. Salah ini satu kopi terbaik yang ada di Jakarta ini. Setiap kita podcast dipersembahkan oleh 69 Coffee. 69. Terima kasih 69 Coffee untuk kopinya. Memang enak sekali. Ini salah satu favorit saya kopi. Enak mana sama kopi Makassar kok? Beda. Beda. Tapi dia punya ciri khas yang selalu saya rindukan. Iya benar. Ini bukan karena saya dikasih kopi saya puji-puji enggak. Iya. Ini memang apa adanya. Nah, Phenom Celebes kok. Ini sudah berdiri sejak tahun berapa kok?
Jadi ingat-ingat dulu itu kita start tim pertama kali itu tanggal 7 bulan Juli tahun 2017. 2017. Ya, kita ya karena waktu itu juga kita pikirkan kita juga harus punya tanggal lahir, jadi kita pas waktu tanggal itu tanggal cantik, jadi pas dirembukin ya setuju, jadi kita buka aja secara karena tanggal cantiknya 77 17 gitu. Jadi memang ya, planning tanggalnya udah ada ya. Enggak juga, maksudnya pas waktu kita rencanakan tidak lama itu ada tanggal itu, jadi saya bilang bagaimana kalau nanti tanggal itu kita umumkan aja, kita berdirikan ini Venom Community, Venom Celebes ya. Pada waktu itu sih memang member kita hanya sedikit ya, karena ini kan toko-toko juga di situ juga menganggap ini kan sebenarnya tidak mungkin terjadi waktu itu, karena ya maksudnya ya pada saat itu kan toko-toko masih cenderung saling ya namanya persaingan bisnis jadi tapi kalau waktu itu saya juga dengan beberapa teman yang akhirnya sama-sama menjalankan awal-awal ini, itu ada visi misi bahwa ini kalau kita sudah bersama, saya yakin kita akan saling sayang dan saling sayang iya. Tak kenal maka tak sayang. Iya, udah kenal pasti sayang. Iya, dan juga otomatis juga lebih menguatkan, dan ya puji Tuhan ya sampai sekarang tahun 2022 running dan masih akan terus berlanjut. Ya kita sudah tersebar di seluruh Pulau Sulawesi. Wah, ya, mantap. Ya, terima kasih. Itu juga semua bukan karena saya hebat ya, itu karena memang saya paling senang kalau bisa mengajak teman-teman yang bisa bergabung untuk untuk sama-sama menyalurkan lah ya. Jadi bersatu menguatkan industri ini ya Pak ya. Ya besar. Jadi saya selalu terinspirasi juga dari Pulau Jawa ya, khususnya di Jakarta ya. Karena di Jakarta itu saya melihat toko-toko semua saling menguatkan dengan berkarya ya. Jadi otomatis saya melihat juga plusnya itu pasar audionya makin hari makin gemuk. Nah itulah yang visi misi saya dari awal, walaupun waktu itu situasinya mungkin tidak seperti itu ya. Jadi ya puji Tuhan memang terbukti memang kalau mengikuti jalan yang benar pasti berakhir benar ya. Dan memang sekarang sih sudah tumbuh lebih baik lah, jauh lebih baik dari waktu itu. Mantap, keren. Nah kalau Ko William sendiri, ini kan tokonya Karosa Makassar ya Pak ya? Iya, saya Karosa Makassar. Nah ini awal mulanya Koko bisa lari ke industri audio ini, memang dari basicnya ada elektro, hobi atau iya, jadi kalau saya masuk ke dunia mobil ini sebenarnya karena hobi. Jadi dulunya saya itu suka modif lah begitu ya, modif terutama di bagian sektor audio. Memang hobi ya, jadi audio ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak rencana untuk jadikan bisnis, cuman pas waktu itu juga saya belum punya usaha, karena waktu itu saya kan awal mulainya kan sebagai marketing itu ya, belajar, tapi ya mungkin bukan jodoh saya. Jadi akhirnya orang tua juga waktu itu sudah langsung deadline, dia bilang kamu nggak mungkin seperti ini terus menerus, jadi dia suruh saya cari usaha. Nah pilihannya waktu itu sebenarnya simple, kalau saya nggak mau pusing saya tinggal terusin aja usaha orang tua. Cuman bagi saya usaha orang tua itu bukan passion saya, karena kebetulan waktu itu saya merasa saya pengen beda lah ya, namanya biasa kita mau beda aja gitu, ada dunia sendiri lah ya, sama orang tua bahwa kita bisa dengan pilihan kita. Ya biasalah namanya laki kan suka ya suka lewat arus lah, nggak mau sama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya belok kiri dia maunya lurus. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ada mesan dan jalan sendiri lah. Ya, jadi waktu itu kita sempat lihat. Kebetulan waktu itu kita hadiri satu pameran di situ. Jadi sebenarnya tidak kepikiran apa-apa, kita cuma cari bisnis. Jadi waktu itu kita pemilihannya kita coba ambil franchise. Franchise itu. Nah, kebetulan waktu itu franchise-nya itu namanya Karosa. Jadi bukan ada Makassarnya, itu awalnya itu baru Karosa aja. Jadi awalnya ini dari hobi dulu. Berarti sering bangun audio ya. Tapi tidak rencana buka toko mobil waktu itu. Cuman kebetulan waktu itu ada pameran franchise. Nah, kebetulan waktu itu ada pameran jok. Nah, itu kebetulan mobil. Jadi saya pikir mendingan saya coba aja yang ini gitu. Jadi awalnya sih gue bilang coba aja. Nah ini kan agak unik nih kok.
nama tokonya kan Karosa ya. Ya, Karena Karosa. banyak di tempat lain kan tuh namanya Ya. masih ada nyangkut-nyangkut lah ya, kalau audio Ya. tuh ada audionya bla bla Ya, segala ya, macam. ya. Ini agak unik nih, Karosa. Apakah ada arti sendiri? Ya, jadi Unik loh. jadi Karosa itu sebenarnya awalnya itu adalah di bidang jok. Jadi kalau yang customer kita awal-awal itu pasti taunya Karosa itu jok, tidak tahu yang lain. Pokoknya kalau sebut Karosa itu selalu bilang joknya. Karena memang dengan interior waktu itu ya. Dan memang waktu itu kita memang betul-betul fokus sekali di situ. Kita betul-betul push habis di situ. Push habis lah ya. Push Kejar. habis. Iya, kita gaspol di situ. Gaspol. Sampai satu masa kita kembangkan lagi, kita tambah item karena waktu itu ada satu customer yang kebetulan dia kasih masukan, dia bilang kok kenapa kamu ndak sekalian lengkapi aja? Soalnya kan repot saya kalau saya harus pindah-pindah workshop. Jadi ya saya pikir-pikir ya betul juga sih. Pada waktu itu kebetulan istri saya Ci Angel itu dia bilang iya betul juga, kembangin aja. Jadi akhirnya karena dorongan istri kita jadi coba tambah item baru, kita masukin dulu waktu itu kebetulan kaca film. Jadi awalnya itu memang Ray-Ban. jok dulu ya. Jok. Saya waktu dulu awal itu Berkembang. sangat fokus, memang cuma jok aja. Oke. Jok aja. Terus tambah kaca film, ya tambah lagi item lain, head unit, audio, ditambahin juga. Sekarang udah jadi ini toko ya. variasi gitu Udah lah. jadi tokonya udah jadi palu gada ya. Apa yang lu mau gua ada nih. Enggak juga. Jadi saya enggak mau. Lebih fokusnya di mana kok? Ya, saya nggak mau itu seperti begitu. Apa lu cari gua ada. Saya kalau nggak ada ya gue bilang aja nggak ada. Kalau memang saya nggak sampai ke sana ya, karena kita nggak mungkin menjadi menyenangkan untuk atau menjadi semua. Karena biasanya ada juga yang sampai kerja oli segala macam ya. Saya nggak. Jadi saya campur aduk tuh kan, jadi satu ya, toko jadi tuh kalau campur aduk, sistem ada oli, pala gua segala ada macam. itu tidak berlaku di saya. Kalau punya, saya ada batasan ya, batasan karena prinsip sendiri lah ya. ya karena kita kan harus tahu diri lah, kita ini punya keterbatasan tempat, dan juga kita mau kalau kita tidak terlalu lebar, kita bisa memperhatikan kualitas kerja, karena bagi saya kualitas nomor 1, harga nomor 2. Karena Kualitas number one. Yes, kualitas nomor 1. Karena kalau kerja kita jelek, biar kita kasih murah juga orang cuma bilang pantasan lu murah, kerja lu jelek. That's Jadi true, jadi ya. komplainan. Iya, percuma. Betul. Masalahnya kita nggak bisa meredam mulut orang. Iya. Mulut orang kalau sudah ngomong di luar, lu mana bisa tutup, Mas. Itu benar-benar apa? Bumerang tuh kalau Iya, dan masalahnya saat lu kerja bagus nggak ada yang promosin lu. That's a fact. Oke, kok kalau mengenal Venom ini sejak kapan kok? Jadi Venom sendiri, jujur kata ya, saya tidak tahu Venom, walaupun saya suka audio, tapi saya nggak pernah tahu Venom sebelum-sebelumnya. Jadi yang saya tahu itu adalah brand-brand yang lain ya, di luar Venom. Nah, awal mulanya saya kenapa bisa Venom itu, karena ya seperti yang saya bilang, waktu saya masukkan audio-audio awal itu, saya kan cuman berdasarkan dari merek-merek yang saya tahu, yang saya gunakan. Nah, tapi waktu itu customer awal itu bertanya, mereka tanya, ada Venom. Saya cuma pikir ada racun. Apa itu racun itu loh? Venom itu kan racun. Poison your mind. Iya. Jadi dia meracunin pikiran Iya, kita. tapi waktu awal itu saya ngeyel, artinya ngapain saya jual brand produk yang saya belum sedia, karena saya pikir kan ya kita kan baru buka, uang masih terbatas. Jadi waktu itu saya pikir ya sudah, saya coba dulu jual barang yang sudah terlanjur saya sedia, ya namanya usaha lah ya, kita juga kan terbatas. Jadi singkat cerita, tapi itu terus berulang. Jadi saya bilang, ini Venom kok terkenal sekali ya, ini apa ini sebenarnya. Jadi saya akhirnya itu coba dong harusnya ya. Bukan, jadi saya kan tidak punya uang lagi. Oke. Iya, beda dong, kita nggak punya uang, mau makan tapi nggak ada uang bayar kan tidak mungkin. Iya, tapi itu sudah masuk ke otak saya, itu sudah menjadi satu tanda tanya. Nah, saya mencari tahu Venom, dia itu seperti itu. Saya terus mencari tahu dan saya melihat, wah, ternyata Venom ini
terkenal sekali di dunia modifikasi. Saya kan tidak bergelut di modifikasi, jadi saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu sama sekali. Oh jadi sering berarti ikut modifikasi, sering enggak. lihat Saya mencari tahu. Saya mencari tahu. Jadi waktu ada kontes, karena kebetulan yang sering bertanya itu kan anak-anak muda. Jadi saya mencari tahu di arena kontes. Karena pikiran saya kalau di kontes itu sudah pasti saya bisa tahu seperti apa satu brand itu. Dan ya sorry to say, ternyata merek-merek ataupun yang saya jual itu tidak dipakai di kontes. Jadi saya merasa, waduh mati saya ini. Saya kayaknya salah langkah ini di awal. Tapi ya itu tidak membuat saya berkecil hati. Tapi saya sudah mengetahui. Akhirnya singkat cerita, saya berusaha. Akhirnya barang saya bisa keluar yang lama. Nah, dengan itu barulah saya mulai mencari produk Venom. Dan akhirnya ya rolling sampai sekarang ya disinilah saya menjadi salah satu dealer dari Venom di Venom Indonesia. Karena waktu awal-awal itu saya tidak langsung bergabung di Venom Indonesia karena memang Venom Indonesia itu punya regulasi dan qualified yang memang tidak bisa sembarangan langsung mau masuk gitu. Ya memang ya saya juga berjuang dulu di luar. Saya ngambil dulu dari kebetulan toko-toko yang yang direkomendasi oleh Venom. Nah, karena memang Venom waktu itu memberi rekomendasi. Jadi saya waktu awal itu kebetulan dibantu sama teman yang sangat berjasa juga di awal itu adalah Merens. Nah, dia dari Audiophile di Surabaya. Nah, itu beliau membimbing saya 1 tahun lebih, 1 tahun hampir 2 tahun. Nah, dengan arahan beliau dan juga bimbingan, ya bisa dibilang kalau tanpa beliau itu Merens itu mungkin saya tidak akan berlanjut di Venom. Karena biar bagaimana kan seperti yang teman-teman tahu, start awal itu yang paling susah. Jadi start awal di mana waktu itu saya tidak punya skill, saya tidak punya semua saya nggak punya, tapi dia bantu dari awal. Dia bantu kasih motivasi, dia dorong terus, ayo kok, semangat kok, ya. Jadi barang-barang ambil, habis, beli lagi, barang habis, ya. Terus rolling. Ada seseorang lah ya. Tidak bisa saya pungkiri kalau di Venom orang yang berjasa sebesar sekali itu untuk start awal saya itu adalah Merens. Audiophile, terima kasih sekali Bro Merens. Tanpamu saya tidak mungkin ada. Kita ya, beliau seorang yang sangat luar biasa itu Merens. Ya, Merens. Nah, terima kasih Bro. Jadi Koko ini mengenal Venom sendiri udah cukup lama juga ya Kok ya. Nah kalau bergabung jadi dealer Venom Indonesia ini sejak tahun berapa Kok? Jadi ofisialnya itu mungkin 2014 ya. 2014 saya rolling. Akhirnya bisa masuk di Venom Indonesia ya, dengan tentunya waktu itu juga masih di qualified juga. Saya tidak langsung dibilang akan fix. Jadi kita percobaan dan ya syukurlah kita berhasil melewati percobaan itu dan akhirnya diberi kesempatan untuk di Venom Indonesia. Nah kalau kita balik ke kota Makassar nih. Oke, minum dulu. Gak apa-apa, lanjut aja kota Makassar ya. Minum kita. Gimana kota Makassar? Makanannya enak sih tuh, seafoodnya luar biasa. Kalau Makassar, saya udah pernah ke Makassar juga sih. Kalau seafood sih luar biasa. Tapi memang kalau kuliner Makassar itu khasnya apa? Ya, kalau Makassar itu kulinernya yang kita salah satu itu ya pasti coto Makassar ya. Coto Makassar. Kenapa sih kalau di sini kan namanya soto ya? Ini C ya, coto. Iya, karena memang begitu. Dari awalnya memang pakai C, saya juga nggak tahu kenapa ya. Nanti saya cari tahu juga ya. Saya taunya coto Makassar itu enak dan bisa dibilang sudah ciri khas makanan lah dari kota Makassar. Jadi kalau wisatanya di mana kalau Makassar itu? Kalau wisata di Makassar sendiri ya kalau bisa saya bilang sih wisata kuliner. Coba aja makan semua di situ karena kita kan kota-kota yang dagang-dagang ya. Pokoknya kalau ke Makassar itu pokoknya taunya wisata makan aja deh. Pokoknya sudah itu baru pulang diet kalau Makassar. Lebih ke wisata kuliner lah ya. Ya kalau kuliner Makassar ya sama biasa-biasa ya mall-mall ya. Kalau di sekitar Makassar itu ada Malino ya. Jadi buat orang yang suka ngadem, kalau sudah mumet, mau dingin-dingin naik aja ke Malino. Malino itu mungkin kayak di Jawa itu Bandung Puncak ya. Kayak gitu bisa ngadem. Jadi habis itu turun lagi ya, lepas stres. Bagus sekali itu, mesti coba ke Malino itu. Saya mesti coba ke sana kok.
Coba. Iya, belum kan? Belum. Belum. Kapan Iya. kita ke sana? Iya, makanya jangan cepet-cepet pulang kalau ke Makassar. Kita akan lama ke Makassar. Iya, nanti kita akan bawa sampai ke Manado, naik mobil kalau perlu. Iya, Sulawesi itu bisa dijalani pakai jalan darat juga, Jalan darat, ya. tersambung semua. Kita Trans Sulawesi bagus kok, bagus. Tinggal Anda aja siap kan jadi bolang. Siap. Mesti Kalau coba. ngomongin kompetisi, event, Kompetisi, oke. ataupun apa namanya, kan ada event-event seperti kontes audio, Ya. modifikasi. Nah kalau untuk di Makassar sendiri kok, seberapa besar sih para IO ataupun asosiasi untuk menyelenggarakan kontes di daerah Makassar, dan seberapa besar sih antusias teman-teman di Makassar itu untuk kompetisi itu? Jadi ya kalau untuk kompetisi itu kita pertama kali itu taunya di tahun 2014 ada kompetisi yang audio ya, jadi sound quality, terus ada sound quality loud, SQL, ada SPL, tapi kita ndak ikut yang SQL dan SPL. Nah, kita lihat itu SQ aja. Nah, SQ itu kita pikir waktu itu kita belum ada pengalaman, jadi cuma pergi intip-intip saja. Okay. Teman-teman bertanding, saya mau melihat dulu seperti apa model pertandingannya. Jadi setelah itu waktu berlalu tak terasa memasuki tahun 2015. Nah waktu itu Venom Indonesia ini membentuk Venom Fighter Indonesia, dan di mana itu komunitas pertama yang Venom dirikan langsung dari pusat ya. Nah dengan terbentuknya itu otomatis saya bertambah banyak teman-teman baru yang di luar Makassar. Nah kenapa saya menceritakan ini, karena itu sebenarnya titik awal kegilaan saya untuk berkompetisi. Karena sebelumnya itu saya tidak berani, karena saya pikir saya cuma punya keahlian itu karena saya nggak sekolah ya. Saya basic awal itu bukan Berarti sekolah, nggak ada modal. Nggak ada basic elektro lah ya? Nggak ada. Saya modalnya ya cuman ya modal suka, hobi aja. hobi, suka, tapi kan beda. Kita kalau nggak mengerti kan beda. Iya betul. Jadi waktu itu memang kita ya dasar-dasar lah awal-awal ya. Maksudnya awal itu kan kita dasar-dasar lah, pemasangan daily yang cuman dibaut-baut aja lah, bisa dibilang cuman di setting sedikit saya sudah jadi. Cuman Bisa kalau untuk standar tuh, kompetisi kan saya sudah tahu, saya sudah pergi intip. Ternyata mobil yang di kompetisi sound quality itu mereka semua memakai prosesor. Nah prosesor itu adalah memakai setelan secara komputer. Nah karena saya tidak punya basic apa-apa, saya juga tidak berani ikut waktu itu. Tapi saya punya keinginan, saya intip-intip seperti apa, dan juga memang saya juga mencoba-coba juga permisi dengar, dan memang suaranya waktu itu masih jauh sekali dari mobil yang pernah saya pasang, makanya tidak berani kan, kita tahu diri juga nanti kita kan istilahnya malu-malu. Jadi setelah terbentuk Venom itu akhirnya kita bertemu teman-teman baru yang menambah teman, akhirnya kan kita bertambah pengetahuan juga. Nah singkat cerita waktu itu saya sangat beruntung sekali. Sebenarnya bisa dibilang agak sedikit ya, bukan beruntung juga sih, karena waktu itu sebenarnya saya ada kejutan. Saya nggak tahu waktu itu kan ada, tapi waktu itu kita belum kumpul semua nih, kita baru terbentuk secara grup WhatsApp lah, kalau saya nggak salah waktu itu WhatsApp kah atau masih BlackBerry kah. Yang jelas masih secara grup, kita belum pernah ketemu orang-orangnya, jadi baru chat-chat itu via ya itu aja. Via Nah, WhatsApp lah ya, ternyata waktu itu saya pernah ditelepon 2 kali sama nomor yang tidak saya kenal waktu itu. Nah, singkat cerita waktu itu saya pernah hubungi balik, tapi ternyata tidak bersambung. Nah, ternyata setelah yang ketiga kalinya itu saya kayaknya ketemu kamu ya, kamu yang telepon, terus kamu kasih bicara ke saya, bilang kok ini ada salam ini ternyata dari Koharten.
Saya kaget. Oh iya. Ya, Itu saya tahun berapa kaget. memang bener? Iya, itu awal mula kita kompetisi ya dulu ya Koko ya. Itu kalau enggak salah 2015, 2014 15 ya. Tapi saya belum kenal itu Koarten siapa, yang mana mukanya saya enggak tahu. Tapi dari... Cuma saya kaget karena kamu bilang ada Koarten orang Makassar dan saya tahu kamu bilang itu kamu lagi di Tangerang, Jakarta. Saya bilang, "Hah? Ada orang Makassar di Jakarta?" Dan yang lebih saya kaget lagi, beliau ketua umum waktu itu. Saya kaget sekali, asli kaget habis. Terus dia ngomong, dia sapa dengan ya panggilan Makassar ya. Asli saya kaget, singkat cerita waktu itu saya kaget sekali. Nah, dan lebih kaget lagi dia pernah ternyata dialah yang 2 kali mencari itu dan saya tidak bisa waktu itu. Jadi sebenarnya mungkin belum jodoh ya waktu itu. Tapi ya kalau sudah jodoh mungkin tidak kemana-mana ya. Akhirnya ketiga kalinya itu melalui Pak Bobi telepon ke saya, dia bilang ya itu, makanya akhirnya kenalan, tapi masih via telepon waktu itu ya. Tapi seberapa besar kok antusiasnya kalau untuk kita ini asosiasi misalkan kontes scan, ISK, sorry saya potong dulu ya, segala macam. Saya potong dulu mengenai asosiasi itu. Akhirnya kan 2015 16 itu ya kalau nggak salah itu muncullah Ken. 2016 ya Ken dia data. bikin kontes di Makassar. Nah waktu itu, mundur lagi dikit nih. Nah waktu itu Venom mengeluarkan satu program yang menurut saya itu bisa dibilang salah satu terobosan ya, karena saya tidak pernah melihat sebelumnya ada dukungan seperti itu. Jadi Venom memberikan supporting untuk semua dealer-dealer Venom Factornya itu, buat yang mau kompetisi mereka bisa disupport oleh mentor. Nah di situ saya merasa ini adalah kesempatan yang benar-benar sangat langka. Orang yang seperti saya tidak bakalan bisa dapatkan itu kesempatan karena saya tidak pernah ada jalur ke pusat. Nah, tentunya saya adalah salah satu orang yang paling berbahagia mendengar keputusan seperti itu. Tidak saya sia-siakan, langsung saya request. Nah, sudah singkat cerita ya, waktu itu karena Koarten dibilang orang Makassar, jadi ya saya tunjuk dia, saya minta Koarten dan kebetulan beliau ya bersedia. Iya, jadi ya itulah awal mulanya ada kesempatan kegilaan saya untuk hajar. Untuk mencoba, karena waktu itu, tapi kenapa saya bilang kegilaan? Karena waktu itu saya belum masuk sebenarnya untuk standar kompetisi, bisa dibilang ini ibaratnya orang belum siap untuk lari tapi sudah mau lari gitu loh. Oke, berarti Koko ini mulai kompetisi langsung di tahun 2014 ya? Enggak, 15 mungkin 16 kali. Pokoknya di tahun itulah 15 16 ya kompetisi pertama. Nah, waktu itu juga bukan cuma saya, ada adik saya, Willy, Mention Makassar, terus sama Ko Alex, Mentari Variasi Makassar, dan juga ada satu teman juga Surya Variasi itu banyak temannya ya, banyak. Banyak sekali temannya ini. Bro Reski. Jadi itu kita 4 orang awal Venom Fighter Community untuk Makassar. Nah, waktu itu kita semua berembuk, ya udah kita ini semua sama-sama ikut coba. Jadi kita target pertama itu kita ikut lomba Ken. Ya, Ken. Okay. Nah, kalau tapi tunggu dulu, waktu itu kita semua itu bisa dibilang gila. Kenapa? Karena dari kita semua itu tidak pernah yang ikut lomba. Jadi tidak ada yang ikut lomba kecuali Surya Variasi ya. Kalau Surya Variasi ada pengalaman lomba, ya, tapi tidak ada. Jadi ide event hajar ikut aja. Ya, karena kita pikir kita bisa memanfaatkan dukungan, ada supporting dari mentor itu. Jadi kita pikirkan ya maksudnya kita kesempatan baik ya. Tapi seberapa sering sih kok orang bisa mengadakan event di Makassar ini? Dan juga itu Makassar sebenarnya sudah berkurang jauh sih kontes. Tapi kita bicara dulu yang itu ya. Jadi singkat cerita itu kita diajarin betul-betul luar biasa sekali. Kita dikasih lihat caranya, bahkan Koarten sendiri langsung turun ke Makassar waktu itu. Saya benar-benar terharu sekali. Itu bisa dibilang hutang budi saya besar sekali sama Koarten lah. Sangat benar, utang budi saya besar sekali sama Koarten. Saya ngomong ini tidak ada endorse atau segala macam, itu dari hati saya. Koarten itu luar biasa sekali. Itu kalau mungkin Koarten tidak turun langsung menunjukkan cara memasang speaker yang baik dan benar, mungkin
mungkin saya tidak akan pernah berani turun kontes. Nah, itulah singkat cerita ya. Poinnya Kuarten itu di Makassar berjuang, kita 3 orang dari toko satu pindah. Ya pokoknya seru sekali lah teman-teman. Kalau mau tahu mungkin 1 hari 1 malam saya cerita juga nggak habis-habis. Saya singkat cerita aja kan itu seru sekali. Kesan yang paling berkesan seumur saya menjalankan audio itu adalah ikut lomba pertama saya, karena itu pertama kali dan kita semua itu anak baru, tidak pernah ikut kontes. Jadi memang sebenarnya target sih tidak ada ya, karena kita cuma pikir kita cuma mau bikin mobil yang proper dan memang sudah siap untuk dipertandingkan. Berarti ada dorongan juga dari Koharton ini ya? Dari Koharton sebenarnya dorongannya dia motivasi, tapi sebenarnya juga itu karena kita memang niat, kita memang niatkan, jadi kita berusaha yang terbaik lah. Kita kan juga tidak mau juga, maksudnya artinya kan sudah dibantu, tidak mungkin juga kita tidak mau berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi memang harus 2 sisi ya kalau mau sukses. Jadi pesan saya cuma satu, Anda tidak masalah Anda berada di mana, Anda tidak tahu apa-apa, tapi asal Anda mau dan memang dilakukan, saya yakin Anda pasti bisa berhasil dengan apapun itu, termasuk audio. Jadi toko-toko juga teman-teman ini sekalian ya, kalau yang masih menganggap diri tidak tahu itu tidak usah berkecil hati. Kalau memang istilahnya Anda punya teman yang jago atau apa, silakan minta aja pertolongan, mungkin aja beliau mau tolong ya. Tapi Anda juga harus tahu, Anda juga harus berusaha, karena percuma kalau Anda tidak berusaha, itu ibaratnya kayak mendorong mobil bus lagi parkir, ya tidak bakalan goyang itu, Anda tidak akan kemana-mana. Pokoknya sih itu, tapi ya itulah, kalau tidak ada yang mustahil lah, harus dari orang sendiri, karena percuma Anda berguru di Amerika ya, kuliah di Amerika, tapi kalau Anda sendiri tidak ada minat belajar ya Anda tidak akan lulus. Iya. Jadi kembali ke diri sendiri ya. Kalau saya sih begitu. Jadi singkat cerita akhirnya kita berlomba di hari itu dan ya itu sangat berkesan sih, sangat berkesan. Luar biasa. Iya, kita cuma berpikir ya yang penting jangan itu aja lah. Jangan dibantai lah kalau kita bilang ya kan, maksudnya jangan dibantai lah, karena itu lomba pertama, jadi memang tidak ada harapan kita kalau lomba kan pasti pengennya menang Pak, ya. Nah, ya. Selain kita mencari teman kan kita juga harapan bisa menang lah. Ya begitulah, jadi memang tidak ada kepikiran apa-apa ya, tapi singkat cerita akhirnya ya tidak disangka-sangka ya, itu di luar ekspektasi saya. Sampai waduh, tidak bisa berkata-kata. Bisa berkata-kata. Tidak bisa. Hanya bisa bersenang-senang, berbahagia. Seakan tidak percaya waktu disebutkan hasilnya. Oke, karena maksud saya kan kita kan baru jadi mobil, baru jadi segala macam. Kita tidak pernah bersangka ternyata. Ya itulah makanya saya bilang kadang berarti kita harus lakukan. Itu salah satu apa? Juara 1. Ya maksudnya salah satu. Juara 1 dan itu tidak disangka-sangka. Lomba pertama kali langsung dapat juara 1. Iya. Pertama kali lomba. Iya. Luar biasa. Iya, itu makanya saya tidak sangka-sangka. Berarti jadi satu histori yang benar-benar nggak bisa dilupakan ya. Iya, itu kalau mau bilang kesan ya itu sangat berkesan sekali. Iya. Nah, kalau untuk harapan kok untuk beberapa asosiasi bisa mengadakan kompetisi event di Makassar. Jadi kalau harapan saya sih, EMA juga pernah bikin di Makassar. Jadi Ken 2 itu paling sering, apalagi Ken ya. Kalau Ken sih terakhir bikin itu 2018 dan kita berhasil juga juara di situ. Nah, mungkin untuk Pak Pres, Pak Ibnu Haldun, kalau melihat video ini, dan juga untuk teman-teman lain dari asosiasi, kalau memang bisa juga ya bikin-bikinlah di daerah Sulawesi ya. Semoga yang nonton nih bisa meramaikan Sulawesi ya. Ya karena sebenarnya teman-teman di Makassar itu pada khususnya itu sebenarnya suka sekali audio ya. Suka sekali karena jadi peminat audio di Makassar ini cukup besar. Semua orang kan suka musik. Iya, semua orang hampir suka musik. Iya, makanya ya market kita sebenarnya untuk lomba juga ada ya? Walaupun sudah lama nggak ada, apalagi diperparah kemarin dengan namanya pandemi ya. Nah kalau di balik ke toko Karosa, kalau di Karosa sendiri kok segmen audio mobil yang paling jalan itu yang gimana, atau custom atau? Kalau segmentednya kita itu orang taunya kita itu
OEM ya, OEM style ya. OEM style ya memang Iya, ya. OEM style. Orang Makassar itu kalau kita jual itu memang paling banyak paket itu, plug and play, OEM placement, Tapi memang subwoofer nggak kelihatan. memang itu dicari dari Makassar Iya, sendiri kalau- atau memang kalau kita aja yang mau jualan tidak. gitu? Enggak. Jadi pertama kan sebelumnya kan custom. Nah, seiring dengan beriringnya waktu 3 tahun terakhir itu seperti itu. Udah- 3 tahun terakhir ini udah banyak sudah plug and model play. begitu. Oh iya, makanya orang kan selalu mengingat yang terakhir. Jadi orang taunya kita itu seringnya OEM style. Jadi OEM kalau style. mau suaranya bagus, tampilannya original, ya mereka biasa konsultasi ke kita juga, walaupun mungkin tidak cuma kita yang menawarkan hal yang sama ya. Oke. Tapi Paling- itu salah satu yang tapi- favorit kita, OEM style. OEM style ya. Iya. Gampang Jadi jual, iya, cepat. bukan masalah gampang jualnya. Enggak. Untuk mobil pelanggang itu tidak ada kabel yang dipotong-potong. Jadi itu terus terang itu favorit. Kenapa? Karena orang semua mau mobil dia itu tidak gugur garansi. Makanya kita melihat itu sebagai kesempatan di situ. Kelebihan lah ya. Ya, dan kelebihan dan kebetulan Venom punya barang itu. Iya, oke. Venom punya. Kalau itu saya sih untuk plug and play. Omset gede kok per Ya bulan. omset ya begitu lumayan lah. Adalah biar buat beli kopi adalah ya. Tos dulu kok. Ya, tos dulu tos Pak Bob. Ya. Adalah kalau buat beli kopi. Sedus. Haus nih. Nih di Venom ada produk baru nih kok. Di meja nih. Pandora luar Pijar biasa. 2.4. 2.4. Udah punya kok. Udah dong. Udah dong. Udah. Ini gua ke Jakarta datang Jakarta ini langsung Nah, gua ini bawa menurut oleh-oleh. Pandangan Ko William sendiri dengan Venom mengeluarkan produk terbaru dengan spesifikasi seperti ini dengan harga yang bisa Terjangkau. dibilang sangat murah kali ya untuk prosesor Venom itu yang Ya. paling murah ini. Jadi kenapa Venom mengeluarkan ini karena memang sebenarnya dulu Venom sudah pernah punya, cuman karena masalah kelangkaan chip itu akhirnya kan barangnya sold out, habis nggak masuk lagi. Jadi sebenarnya Venom mengeluarkan produk murah itu sebenarnya sudah ada sejak dulu dari tipe yang Baby Pandora Baby ya, yang Pandora. Pandora yang prosesor only itu sangat laris sekali. Itu kayak kalau dibilang primadona itu kayak kacang gorengnya lah ya. Prosesor jadi bisa dimixer sama power yang eksternal. Nah, sama yang built-in power seperti 3.4. Nah, 3.4 itu bisa dibilang trendsetter lah. Iya. Setting pakai HP. Jadi ngatur audio cuma dari handphone doang ngatur ya? dari HP, mengatur suara dari HP Anda. Nah, itu tagar-tagar itu yang memang trendsetter lah kalau bisa saya bilang ya, trendsetter ya. Jadi memang menjadi satu gaya dalam mengatur suara, karena waktu itu orang taunya kalau mau ngeset prosesor itu harus pakai komputer. Ya. Cuman memang kenapa bisa pakai HP karena memang waktu itu dibikin sistemnya simple. Jadi memang Ya, maunya fitur-fitur dulu- di dalam tidak selengkap yang penerusnya ini yang 2.4 ya. Memang itu maksud aja. dulu kan orang pengen tuh ngatur audio itu cukup dalam genggaman handphone doang. Ya, sebenarnya sih sampai sekarang masih banyak permintaan. Kenapa enggak dibikin lagi di HP gitu loh ini sebenarnya. ini bisa mendongkrak nih rasanya nih harusnya bisa lebih mendongkrak. Saya pernah tanyakan juga ke prinsipal ya Pak Pilifus Sebastian ya. Jadi beliau menerangkan waktu itu, beliau bilang bukan tidak mau juga, cuman dia bilang kalau untuk sistem yang lebih akurasi itu tidak bisa kalau diatur melalui HP. Makanya ya Venom juga nggak mau istilahnya dari hari ke hari kan menurunkan kualitas ya, karena saya tahu memang Venom itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya kalau bisa dibilang kalau para pelanggan kita dari awal pasang Venom sampai terakhir kali mereka ganti-ganti mobil pun itu mereka tetap masih punya Venomnya dipindah-pindahin. Kalau mungkin yang lain kan sudah dijual barang mobilnya. Kalau ini enggak, saya bahkan punya customer sudah 3 kali ganti mobil, Venomnya sudah dipindah 3 kali. Sebenarnya sedih juga karena nggak dapat jual barang, tapi ya Jadi di satu dia sisi pindah-pindah ya. Jadi dia saing dengan produk itu kok. Makanya dia pindah-pindah. Enggak, saya juga cuma bilang gila ini Venom, kok enggak rusak-rusak ini barangnya. Bayangkan 3 kali pindah mobil, Bos. Itu sudah berapa tahun itu? Bayangkan dari saya mulai 2015 ya. 2014 lah ya jualan itu. Bayangkan ini sudah 2022 dan kemarin baru pakai mobil baru itu saya pindahin lagi barangnya gitu loh. Luar biasa. Iya, saya cuma berpikir kok enggak rusak-rusak ini setelah bertahun-tahun ya. Biasanya kan ya elektronik ya kan sudah berapa tahun kan pasti ada yang rusak. ini enggak rusak-rusak. Berarti Venom ini kuat barang ya. Kuat, saya akui memang kalau produk Venom kuat lah barangnya. Nah kalau
produk andalan di Venom kok buat di Karosa jual sendiri. Ya kalau seperti tadi saya bilang kan kita kuatnya kan di OEM style ya. OEM style. Jadi yang paling favorit paket kita OEM, ya. itu paling favorit di kita itu 46 ya. 4.6 rekomendasi 4.6 kita. Jadi memang paling banyak kita jual 4.6. 4.6. Ya, sampai sekarang kan sudah MK3 HD ya. Iya. Nah, itu. Kemarin juga 4.8 juga favorit. Kenapa sih kok itu bisa jadi andalan jualan di Karena Karosa? begini pertimbangannya adalah untuk pemakaian jangka panjang. Pemakaian jangka panjang. Iya, jadi walaupun kadang orang customer kan minta rekomendasi. Jadi ada di bawah ini 3.6, tapi kenapa kita tidak jadikan rekomendasi? Soalnya kita berpikiran jangka panjang karena kebanyakan customer itu adalah orang-orang yang maksudnya tidak pernah berpikir jangka panjang ya. Nah, mereka cuma taunya ya customer kebanyakan kan, Pak ada paket, minta harga segala macam. Mereka selalu mau cari budget yang paling minim. Nah, tapi kalau saya pendekatannya berbeda. Kalau saya selalu menawarkan, Pak, Bapak kenapa enggak satu kali ambil yang bagus? Jadi saya selalu strateginya itu adalah memperbagus dulu inti dari semua sistem audio itu adalah powernya. Powernya dulu. Iya, yang powernya bagus. dulu. Jadi memang supaya tidak ada namanya penggantian atau upgrade di inti itu. Nah, kenapa saya memilih power itu DSP Power Pandora ini? Karena itu tadi, karena dia sudah punya keunggulan, dia sudah prosesor 8 channel, dia juga ada amplifier 6 channel. Jadi untuk bermain sampai ke depan dia mau full aktif, dia mau two way full aktif, dia mau three way full aktif, itu sudah mumpuni, udah pas ya, dan juga udah istilahnya udah ada modal lah ya kalau kedepannya mau upgrade three way gitu ya. Jadi kalau bicara modal iya modal karena ya. itu sudah jaminan suaranya sudah standar kompetisi ya. Bukan suara asal bunyi. Itu mau turun kontes pun dengan spek Pandora ini udah bisa. Sudah siap banget dan sudah tidak usah saya sebutkan lah kalau yang ini itu sudah bukan cuma saya, sudah terbukti di mana-mana lah ya. Karena Pandora 46 ini sudah mendapatkan penghargaan the best product ya. Itu jadi enggak usah lah kalau itu masalah itu kenapa saya rekomendasi karena untuk pertimbangan customer ke depannya kalau mau upgrade itu ini enggak usah diutak-atik lagi. Jadi mereka tinggal konsentrasi lagi di berikutnya, mungkin di penggantian speaker standar. Karena dengan Pandora yang ini kalau dipasang, biar speaker standar pun itu Anda tidak akan pernah kenali lagi itu suaranya. Banyak sekali sudah saya pembuktian, kalau mau bicara itu tidak habis lah juga. Habis, ya. Biar satu hari juga tidak habis itu karena sudah banyak sekali customer yang speaker standar puas dengan pemasangan Pandora 46 MK3 HD itu. Ya, jadi suara speaker standarnya sudah langsung berubah total, ibaratnya kaget biasanya ya, kaget ya. Bahkan juga yang paling sering kita temukan itu mereka baru, kita kan biasanya kan kalau sudah selesai rakit kan kita bunyikan dulu untuk mengecek apakah ada error atau apa. Jadi kadang customer ada di situ yang sambil nungguin mobil dia dengar, ih bagus sekali sudah suaranya ya. Tapi kalau biasa pas kena saya suka saya candain. Saya bilang, sudah bagus ya Pak ya. Jadi dia bilang, iya sudah bagus sekali nih ya suaranya ya. Jadi udah pasang belum disetting udah bagus. Iya, udah bagus. Cuma saya kadang suka candain, nah saya suka usil kan. Jadi kalau sudah bagus Pak, Bapak bilang sudah bagus kan? Iya sudah bagus ini. Ya udah Pak, begini aja bawa aja Pak. Jadi tapi, wih jangan, setel dong. Jadi memang begitulah, penting sekali power. Itu power nggak main-main. Nah makanya kalau rekomendasi kita itu. Tapi kalau yang 2 tipe ini kayaknya bakalan jadi best seller juga ini. Soalnya kan biar bagaimana. Iya. Untuk penggemar yang mungkin istilahnya yang tidak terlalu mengejar sampai untuk standar kompetisi suaranya, karena sekarang kita punya mobil bikin sound system tidak perlu mau bikin seperti kompetisi pakai three way pilar segala macam box yang besar, karena sekarang dengan teknologi yang penting prosesornya bagus itu bisa suaranya kompetisi. Oke. Dengar-dengar nih Ko William omset Venomnya luar biasa gede nih kok. Nah, enggak juga lah. Bagaimana trik seorang enggak juga William nih buat mendongkrak pasar audio di Makassar yang pastinya? Kita ya kalau saya sih kalau masalah omset kita syukuri aja ya. Orang yang saya terpenting itu orang itu bukan datang ke kita itu bukan masalah angka berapa banyak yang dia pasang ya. Yang saya pentingkan itu adalah dia itu bisa mendapatkan
sistem yang dia inginkan sesuai dengan budgetnya. Itu yang saya pentingkan. Jadi kadang kita pasang juga budget kecil juga tidak masalah. Tapi kebanyakan dari customer kita itu kebanyakan bukan satu kali datang ya, biasanya datang berulang-ulang. Dalam tanda kutip biasa datang sampai 2 kali 3 kali, karena yang paling utama yang biasa 2-3 kali datang orang sama bukan komplain kan? Bukan naikin. Oh, naik. Ya, karena memang strategi kita itu adalah biasa pendekatannya kita itu adalah full system, yaitu punya subwoofer, terus punya DSP amplifier, speaker dan peredam. Nah, bahkan speaker itu saya taruh di line keempat di penggantian, karena saya lebih mengutamakan pemasangan peredam dulu, baru ke speaker. Oh, jadi awalnya itu trik itu. Jadi kalau customernya sudah mengerti, karena kita selalu berulang edukasi ulang, karena yang dibangun adalah satu sistem. Nah, jadi biasanya mereka kan juga ya namanya kan pengen, jadi biasanya kan budgetnya baru cukup sekian, beli dulu satu. Ada juga beberapa yang bisa beli langsung dengan DSP built-in power. Tapi yang paling sering biasa yang kita jual itu adalah paket DSP dengan subwoofer. Itu yang paling cepat lah ya. Yang paling sering karena paketnya kan sudah langsung memenuhi kebutuhan. Itu biasanya itu. Jadi kalau speaker dan peredam itu biasanya alternatif. Alternatif ya. Akan pilihan lebih belakang bagus lah ya. lagi ya. Akan lebih bagus lagi. Utama itu masuk DSP sama subwoofer ya. Tambah subwoofer paling penting lah, karena memang itu subwoofer itu melengkapi suara yang tidak ada di mobil. Cuman kalau untuk pilihan DSP built-in power kan sekarang makin lengkap dengan adanya 2.4 ini yang harganya relatif terjangkau, karena starting dari harga 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. 2 jutaan ini, jadi kalau bisa dibilang ini kabar yang menggembirakan sekali sih untuk Fenomania, karena memang mereka kan istilahnya lebih terjangkau lagi membangun sistem. Nah, tentunya softwarenya ini bisa dibilang yang tercanggih sekarang untuk tipe murah ya, untuk tipe entry level. Ini kan kategorinya entry level. Tapi ya kalau saya sendiri belum, karena ini barang masih baru sekali ya, kayaknya baru beberapa hari lalu launching ya. Sampai saya khusus ke Jakarta untuk ambil ini barang pulang. khusus supaya kita cepat juga bisa ngikutin. Cepat pasang ya. Iya, soalnya pengiriman kita kalau tunggu kiriman normal kita baru bisa ikut rame ini bulan depan, bulan lama juga Juli. Ya, pengirimannya cukup lama juga sih. Bisa sampai 3 minggu paling cepat. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Saran buat Venom apa kok? Saran buat Venom, kalau saya sih saran buat Venom itu adalah tetap selalu perhatikan kualitas. Apapun yang terjadi ya kita juga ngerti lah, kadang-kadang kan juga namanya inflasi ya. Kualitas jangan pernah ditawar. Harga masih bisa kita sesuaikan, tapi kalau kualitas saya mungkin ya Venom jangan turunkan lah. Ya mungkin ya untuk kita toko efek jeleknya ya mungkin ya itu paling menggerutu, kok ini barang pindah 3 kali mobil tidak rusak-rusak ya. Tidak apa-apa, itu menjadi nilai tambah sih kalau saya. Itu adalah gimmicknya untuk Venom ya, gimmicknya Venom. Kualitas jangan pernah diturunkan lah. Dan yang pastinya kalau memang bisa di press lah harga serapa-rapanya. Jadi kualitas bagus, harganya bersaing pastinya. Karena saya maunya itu Venom selalu menjadi opsi utama dalam penggantian di mobil lah ya. Iya, karena memang kalau bisa dibilang sekarang Venom sudah termasuk market leader ya untuk kondisi audio di Makassar. Di Makassar saya bicara. Saya kalau di luar Makassar saya nggak tahu, tapi kalau di Makassar rata-rata mayoritas sudah pakai Venom. Tapi bukan cuma saya sendiri yang jual, karena teman-teman juga banyak. Nah, jadi ini juga kenapa Venom juga bisa berkembang sebegitu pesatnya di Makassar itu karena teman-teman semua saling support. Nah, makanya saya bilang kalau suka membantu, saling menolong sesama teman itu pasti akan makin luas, karena sudah terbukti dengan banyaknya teman-teman yang menjual Venom, makanya Venom bisa sangat banyak yang pasang di Makassar. Kalau teman-teman di Makassar itu ibaratnya kalau enggak pakai Venom itu sudah enggak gaul lah. Enggak gaul ya, enggak pakai Venom enggak gaul. Sudah enggak gaul lah. Boleh lah kalau Venom di Makassar itu cukup antusias lah ya. Peminat Fenomania sudah banyak banget ya di Makassar. Aduh, kalau Fenomania jangan tanya. Makassar saya kadang ngeri juga lihat mereka. Gape geleng-geleng juga biasa. Karena benchmarknya selalu mereka patokannya itu kalau belum Venom belum bagus di telinga. Oke. Iya. Kalau kita mau Fenomania nih mau pasang audio tempat William Karosa nih, alamatnya di mana kok? Ya, kalau kita alamatnya itu di Sultan Alauddin, Pak Baeng-Baeng nomor 85. Setelah Brimob sebelah kiri,
100 meter. Seperti Jadi, itu. Ya, sebelum itu alamat lengkap ya? Iya, itu alamat lengkapnya ya. Tapi ya kalau rata-rata biasa mungkin sudah tahu saya, ya silakan langsung chat aja lah. Chatting dulu ya, Ya, tanya-tanya enggak lewat juga lah, karena chatting-chatting kita ya. kan juga senang ya, kalau yang penting kan istilahnya ada komunikasi, ya kita berusaha lah sebaiknya. Oke, Gitu. mantap. Sukses terus buat Karosa Makassar dan Venom Terima Celebes. kasih, Pak Obi. Minum dulu kita. Oke kok, sebelum kita tutup, selama menjadi dealer Venom Indonesia ini, kesan yang paling berkesan buat Ko William apa nih Pak? Selama menjadi dealer di Venom, yang paling berkesan banyak sekali kesan di Venom. Kalau mau semua- diceritakan juga tidak akan habis satu hari satu malam. Jadi semua ada kesan ya, banyak Ya. banyak sekali kesan-kesannya. Kesan apa dulu ini? Yang paling berkesan aja. paling Yang berkesan Koko dapatkan. di segmen apa? Yang Koko dapatkan Karena selama semua segmen ada kesannya ya masing-masing. yang Mungkin paling lebih Koko dibantu. spesial buat Koko selama menjadi dealer Venom. Yang paling berkesan di Venom itu saya persaudaraannya ya. Persaudara. Solidaritasnya, saling membantunya, ringan tangannya, itu menurut saya teman-teman di Venom luar biasa sekali itu. Itu yang mungkin tidak saya dapatkan di yang luar lain ya. Saya tidak sebut ya siapa, tapi yang jelas saya sudah perhatikan memang Venom itu memang tulus sekali persaudaraannya. Oke. Ya, itu ya mungkin bisa juga teman-teman lain juga kalau komunitasnya Yang mau bergabung ya, silakan. bisa kalau mau bergabung juga dengan Venom, mau coba persaudaranya silakan. Karena Venom itu selalu terbuka untuk orang-orang baru yang baru memulai ataupun orang-orang lama yang ingin mempunyai lebih banyak lagi teman. Jadi cobalah, kalau saya bilang Anda tidak akan pernah menyesali itu. Oke. Ko William, Terima kasih. thank you. Sukses selalu. Sama-sama. Karosa Makassar. Sama-sama. Sampai jumpa kita di gathering Bali ya. Ya, Tentunya berangkat semua Venom Celebes. amin. Oke, Fenomania, thank you for watching. Venom Poison Your Mind.